Ah, deh. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan sosok wanita bernama Mbak Yeyen dan calon suaminya yaitu siapa lagi kalau bukan Mas Sangsang. Ceritanya mereka ini memasuki masa trial atau Ryan on the deal. Ketika melancarkan aksi, Mbak Yeyen atau Minjung ini kelihatan gak semangat dan gak greget. Hal itu membuat Mas Sangsang jadi lemes dan kecewa. Apakah ada yang salah dari rudal atau serabi lembut kami berdua? Gitu kira-kira. Karena tetap ingin bersama dan memang sudah klop, mereka memutuskan untuk mengontak ahli percocok tanaman dan pergenjotan duniawi di Off Clinic. Gue jadi ngeri anjing. Keesokan paginya, 2 orang mentor dari Off Clinic datang. Mereka bernama Mbak Tato dan Mas Min Woo. Kalau yang ini emang beneran ahli sih, Om percaya deh. Pasangan Mbak Yeyen dan Mas Sangsang lalu mulai menceritakan problema-problema yang mereka alami. Setelah semua daftar keluhan dimuntahkan semua, Off Clinic beraksi. Bentar. Rambut baru Mbak Tato sama Mbak Yeyen gimana? Oke enggak? Kalau oke, komen dong. Para pemburu serabi lempit, Mbak Tato, Mbak Yeyen gitu ya. Nah, itu kata ajaib untuk stok-stok film selanjutnya. Hehe. Mbak Tato dan Mas Min Woo secara bergantian memberikan saran dan masukan agar perkembangan performa cocok tanam dari pasangan di depannya itu menjadi lebih baik. Karena menjunjung tinggi spirit tindakan lebih kuat dari kata-kata, Mbak Tato dan Mas Min Woo memberi pengarahan pada pasangan Mbak Yeyen dan Mas Sangsang. Tindakan yang dimaksud adalah menonton video live cocok tanam serta bimbingan langsung oleh profesional. Singkatnya ya setelah nonton video, prakteknya nanti silang bareng Mbak Tato dan Mas Min Woo gitu. Jancuk. Tahap awal semua proses ini adalah Mbak Yeyen dan Mas Sangsang harus menyaksikan dari kamera khusus bagaimana Mbak Tato dan Mas Min Woo melancarkan aksi. Karena tuntutan pekerjaan dari Off Clinic, Mbak Tato dan Mas Min Woo sangat amat terpaksa untuk melakukannya. Mereka berdua secara barbar melancarkan aksi demi memberikan contoh terbaik untuk customernya. Dari laptop, Mas Sangsang nampak excited melihat peragaan itu. Mbak Yeyen agak cemburu. Lah kok Mas Sangsang malah rudal ular deriknya aktif ketika melihat Mbak Tato. Singkat cerita, pemberian contoh selesai dilakukan. Mereka semua kembali berkumpul dan melakukan evaluasi serta sesi tanya jawab. Tahap berikutnya mesti dijalani. Mbak Yeyen kelihatan gak setuju. Semua itu karena Mbak Tato dan Mas Min Woo meminta mereka melakukan cocok tanam silang. Bangsat kau. Katanya untuk memberi bentuk konkret dari teori-teori yang ada. Sehingga ya memang prosedurnya Off Clinic harus begitu. Dengan agak malu-malu dan gak enak sama Mbak Yeyen, Mas Sangsang berangkat juga ke kamar bareng Mbak Tato. Dengan sejuta pengalaman dan jam terbang yang tinggi, Mbak Tato mengajari Mas Sangsang tentang apa-apa saja yang oke dilakukan bersama Mbak Yeyen nanti. Dengan begitu lihai, mereka berdua bertukar apem-emem dan rudal Korea. Mereka berdua melakukan aksi itu seolah sudah lama mengenal. Padahal ya baru kali ini bertemu. Sementara itu, Mbak Yeyen dengan wajah bete menyaksikan aksi pacarnya dan Mbak Tato. Mas Min Woo mencoba memberikan pengertian, tapi Mbak Yeyen tetap gak suka. Ketika sesi itu selesai, mereka kembali berkumpul. Mas Sangsang kelihatan sumringah, dan itu membuat Mbak Yeyen marah. Terbukti ketika Mas Min Woo mengajak Mbak Yeyen untuk giliran mereka, Mbak Yeyen emosi dan dengan segera pergi keluar rumah. Mbak Yeyen masih campur aduk perasaannya sambil membayangkan apa yang ia lihat dari laptop tadi. Ia sengaja pergi jauh supaya Mbak Tato dan Mas Min Woo pulang dulu. Malam pun tiba. Ketika Mbak Yeyen selesai melepas stres di luar, Mbak Tato dan Mas Min Woo masih di situ. Mbak Yeyen yang masih kesal langsung masuk ke kamar dan tidur meninggalkan Mas Sangsang bersama duo mentor Off Clinic. Singkat cerita, karena situasi malah jadi memburuk, pagi harinya Mbak Yeyen dan Mas Sangsang menghentikan konsultasi Off Clinic-nya.
Dan Mbak Tato serta Mas Minwoo memaklumi itu karena memang tahap kedua banyak pasangan yang tak lolos. Bentar, ini konsultasi kok ada tahap-tahap apaan sih? Malam harinya ketika hendak tidur, Mas Sangsang nggak menemukan Mbak Yeyen di sampingnya. Ternyata Mbak Yeyen ada di sofa dan merenung. Ia nampak sedih. Dan sesaat kemudian Mas Sangsang datang. Mas Sangsang memberi pengertian bahwa ini semua demi cocok tanam dan pergenjutan duniawi mereka. Dan Mas Sangsang gak menaruh hati pada Mbak Tato. Mendengar itu, luluh hati Mbak Yeyen. Dan mereka sepakat mengundang duo mentor off klinik itu lagi besok pagi. Iya. Keesokan paginya, Mbak Tato dan Mas Minwoo sudah siap untuk memberikan tenaga mereka demi kemajuan hubungan Mbak Yeyen dan Mas Sangsang. Kali ini, giliran Mbak Yeyen dan Mas Minwoo. Dengan diawali malu-malu, mereka berdua akhirnya secara total melakukan cocok tanam dan pergenjotan duniawi. Persis seperti Mbak Tato dan Mas Sangsang. Mereka berdua cocok tanam totalitas. Dan di kamar lain Mbak Tato dan Mas Sangsang mengamati dengan seksama sambil belajar apa-apa saja yang baik dan buruk untuk nanti dilakukan. Singkat cerita, mereka berempat telah lolos tahap 2 konsultasi off klinik. Itu tandanya Mbak Tato dan Mas Minwoo mesti kembali ke alamnya. Dengan pulangnya mentor off klinik, Mbak Yeyen dan Mas Sangsang harus berjuang membuktikan hasil studinya. Akhirnya mereka berdua menuju kamar dan melancarkan aksi cocok tanam dan pergenjutan duniawi dengan gembira. Dan film pun selesai. Gimana gengs film barusan? Suatu konsultasi dan layanan yang membagongkan bukan? Duet mawut dari Mbak Tato dan Mbak Yeyen memang gak pernah mengecewakan. Maksudnya aktingnya dan totalitasnya itu loh. Memang sih mentor itu tugasnya ya menuntun, terutama orang yang perlu dibantu sampai bisa. Tapi ya kalau si off klinik ini emang dasarnya agak laknat ya bos. Soalnya cara bimbingannya itu disikat dulu baru ditinggal. Mas Minwoo sama Mbak Tato emang bisa aja. Apalagi sutradaranya yang kreatif. Gimana caranya cocok tanam tapi ada dialognya dulu ya? Wah, aku nemu ide bagus. Off klinik persilangan cocok tanam, ide yang sangat brilian. Gitu kali ya mikirnya. Hehehe. Lepas dari itu semua, Om Sih diingetin buat waspada. Gak semua bentuk pertolongan dan bantuan layanan itu serta-merta oke-oke aja. Ada oknum juga yang bisa-bisa melancarkan aksi agenda pribadinya. Jadi ya kita mesti tetap waspada. Apapun bidangnya. Bukan berarti curiga setiap saat ya. Tapi jangan gampang menyerahkan semua, termasuk serabi lempit dan rudal sendiri. Nah, itu tadi gengs alur film untuk hari ini. Bagi kalian yang ingin request film, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasimu untuk menikmati alur cerita film menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.